Tarik rambutnya ke belakang. Tato naga di bahunya bergerak. Kemudian naga itu keluar dari tubuhnya. Ini adalah sekolah yang memiliki dua sisi. Semuanya orang baik dan jahat ada di sini. Semuanya adalah siswa dari sekolah ini. Sekolah ini dibagi menjadi baik dan jahat. Setiap tahun, sekolah yang baik merekrut siswa yang patuh. Dan sekolah jahat selalu merekrut siswa yang nakal. Setiap akhir tahun sekolah, semua siswa yang baik dan yang jahat akan mengikuti kompetisi. Tetapi siswa yang jahat telah kalah selama lebih dari 200 tahun. Saat tahun ajaran baru ini, ada dua siswa yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Penampilan mereka membuat sekolah menjadi bagus. Sophie adalah seorang gadis yang patuh. Dia selalu membayangkan bahwa dia akan menjadi pahlawan wanita. Hari ini dia datang ke bawah pohon untuk berdoa. Semoga aku bisa masuk ke sekolah yang baik. Sore harinya Sophie pergi ke hutan. Dia ingin sekolah yang baik atau jahat datang untuk membawanya pergi. Tapi temannya juga mengikuti. Dia menangis dan tidak melepaskannya. Saat ini utusan itu tiba. Begitu dia muncul, dia membawa Sophie pergi. Sophie berteriak gembira sambil berpegangan padanya. Melarikan diri untuk sementara waktu. Utusan itu tiba-tiba meninggalkan Sophie. Burung besar terbang untuk membawa mereka pergi. Dia terbang di atas banyak gunung-gunung setinggi langit. Akhirnya dia sampai di sekolah. Medan jahat ditutupi oleh kabut hitam sehingga sangat gelap. Dan ladang yang bagus ditutupi dengan cahaya sinar matahari yang indah. Sophie masih mengira dia dikirim ke sekolah baik. Siapa sangka burung itu melemparnya ke lapangan yang bagus. Dan dia dilempar ke sekolah jahat. Saat dia terbangun dan mendapati dirinya terbaring di atas bunga. Dia dikelilingi oleh putri cantik seperti bunga. Ada juga peri untuk memandu jalan. Sophie lebih sengsara karena dibuang ke air yang berbau busuk. Dia dikelilingi monster dengan taring dan cakar. Dia tiba di sekolah jahat dan langsung menghampiri guru untuk menanyakan alasannya. Dia berkata pasti salah kelas. Tapi guru itu berkata suatu saat akan ada satu orang yang beruntung yang masuk ke jahat. Dan itu adalah kau. Di sisi lain, guru di sini adalah juga mengatakan bahwa tidak ada kesalahan. Meskipun tampilanmu seperti ini, tapi itu tidak membuktikan bahwa pikirannya tidak sama. Begitu saja, Sophie mengenakan seragam hitamnya yang lusuh. Mengenakan gaun cantik, mereka bersatu pada upacara pembukaan. Pria bermata satu itu memiliki tinggi hampir 3 meter. Dia tiba-tiba berdiri karena ingin menantang pangeran. Tapi menghadapi anak raja akankah dia melawan atau tidak? Hanya melihat kaisar kematian melemparkan pedang ke udara. Pria bermata satu itu terbang beberapa meter jauhnya. Para siswa di kedua sisi mengatakan itu tidak adil. Karena itu pedang Tuhan. Guru sekolah yang jahat melihat itu dan segera mengambil tindakan. Kapaknya telah berubah. Kali ini adil. Pria bermata satu dengan sedikit bangga berteriak dan bergegas menyerang. Namun dia masih terlalu lambat. Pangeran juga memberikan pukulan telak. Dalam sekejap, pria bermata satu itu terjatuh. Kapaknya juga terbang ke udara dan mengenai pangeran. Pertunjukan di sini adalah akhir. Kelas jahat belum kalah. Selanjutnya adalah penampilan kepala sekolah. Baca surat pengantar pemimpin di akhir sesi pembukaan. Ketika upacara pembukaan berakhir, hari sudah gelap. Sophie dan temannya berada di kelas yang berbeda. Sophie awalnya ingin ke sekolah yang bagus. Dan dia tidak ingin pergi ke sekolah sama sekali. Tapi apapun yang kalian berdua lakukan, itu tidak akan berubah. Dia ingin menemukan Sophie. Dia memanjat keluar jendela dan melihat bahwa patung malaikat. Tapi ketika lewat, patung itu hidup. Murid sekolah tidak boleh berkeliaran. Ambil hukumannya. Di saat dia diburu, dia masuk ke sebuah ruangan. Di sana dia mendengar yang baik dan yang buruk. Mereka membahas kemungkinan bahwa mereka berdua mungkin salah ditempatkan. Setelah dia pergi, ruangan berubah menjadi merah. Tapi zat merah di sana juga berubah menjadi manusia. Dia memiliki misi untuk diselesaikan. Dan sekarang dia takut mati. Dia pergi ke Sophie dan ingin membawanya ke kepala sekolah. Dia mengatakan mereka ingin meninggalkan sekolah. Tapi kepala sekolah mengatakan di sini aman. Apalagi jika Sophie bisa mendapatkan kekuatannya. Dia bisa mengubah segalanya. Sophie selalu ingin pergi ke sekolah baik. Jadi dia menyarankan untuk tinggal bersamanya. Pembelajaran di kedua sekolah tersebut berbeda. Kedua kelas ini begitu berbeda. Dia belajar bagaimana membuat aku cantik.
Gurunya selalu bersih. Aku masih terlihat sekolah jahat itu lihat. Rasa mual pun muncul. Periode pertama dia telah belajar untuk membuat dirinya lebih buruk. Dia bergabung dengan pelajaran di luar ruangan. Mereka akan pergi ke hutan yang penuh dengan bahaya. Lihatlah bunga ini seperti hidup. Tapi jangan mengolok-oloknya. Saat sang guru berbicara dengan siswa sekolah yang baik. Sekolah yang jahat sedang belajar hal penting. Itu adalah pengembangan bakat alami. Orang ini berkata aku punya naga. Tapi setelah menggunakan semua kekuatan. Faktanya, orang yang paling berguna adalah gadis ini. Maka naga itu akan tumbuh darinya. Gadis yang mengendalikan api itu menyerang Sophie. Sophie segera merapalkan mantra yang membuat naga berguling ke samping. Gadis itu dengan tegas menolak untuk melepaskannya. Lalu lanjut mengendalikan naga api dan menyerang Sophie. Guru itu berdiri di samping tempat tidur seolah-olah tidak ada Sophie. Sophie hanya dapat mengembangkan bakat alaminya sendiri. Di saat momen terpenting segerombolan lebah madu menerobos pintu. Mengelilingi naga api. Naga api dikelilingi oleh mereka di langit-langit. Gadis di bawah terlihat seperti akan muncul. Sophie berteriak hentikan. Lebah madu sekarang menyelamatkan naga api. Tapi tak lama setelah itu berubah menjadi manusia. Lalu ucapkan aku terkesima. Ternyata dia adik dari pendiri sekolah jahat. Dia melewatkan sekolah jahat namun tidak pernah memenangkan sisi ini. Dia membawa siswa dalam tur akuarium. Cukup masukkan tanganmu ke dalam air dan kamu bisa membuat permintaan. Dia berharap siswa lain melihat separuh lainnya. Dan keinginannya adalah agar semua orang pulang. Keinginan ini terlalu besar. Ikan-ikan di danau mulai berenang lagi. Akhirnya menjelma menjadi wujud manusia. Ternyata ini pelajaran bagi siswa sekolah baik dan jahat. Jika gagal 3 kali maka akan hilang. Dan gadis ini telah pergi selama 100 tahun. Ini keinginannya menyelamatkan hidupnya. Pada saat inilah, seekor burung besar tiba-tiba datang. Perlahan mendekat dan mengeluarkan jam manusia. Kenali suara ini. Itu teman sekelas yang mendobrak gerbangnya 2 hari lalu. Melihatnya berubah dengan matanya sendiri. Ternyata semua orang yang gagal akan berubah menjadi binatang. Saat ini pangeran tiba-tiba bergegas maju. Sebuah pedang menusuk burung itu sampai mati. Sang pangeran mengira dia adalah pahlawan yang menyelamatkannya. Dia menerima tamparan darinya. Saat ini Sophie dan Agritek mengungkapkan rahasia. Mereka segera bertemu. Tapi sebelum dia sempat mengucapkan beberapa kalimat, Sophie sudah diambil. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan film selanjutnya.